Kuasa hukum yakin 11 saksi dan ahli akan buktikan polisi salah tangkap. Kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan pacarnya Eki, yakin 11 saksi dan ahli yang akan dihadirkan dalam sidang pra-peradilan hari ini, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, akan membuktikan bahwa polisi salah tangkap terhadap kliennya. Keyakinan ini disampaikan kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM jelang persidangan pra-peradilan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan memastikan telah menyiapkan seluruh berkas untuk menghadapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung hari ini. Menurut Tony RM, pihaknya sudah menyiapkan 10 orang saksi dan tim ahli sebagai amunisi memenangkan Peggy Setiawan. Tim ahli akan membedah kasus dari pandangan hukum saat jalannya persidangan, termasuk soal kasus Vina yang tak didukung dengan SCI, Scientific Crime Investigation, kata Tony. Kami yakin seluruh bukti sudah siap dan kuat untuk meyakinkan polisi telah salah tangkap, ujar Tony, Minggu, tanggal 23 Juni tahun 2024. Di sisi lain, Tony mengatakan bahwa keluarga Peggy Setiawan tidak akan hadir dalam sidang pra-peradilan hari ini. Keluarga Peggy akan datang pada Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024, mendatang. Tony RM menyatakan akan mempersiapkan hal-hal yang mendasari kliennya sebagai tersangka dari DPO yang dikeluarkan Polda Jabar. Putusan pengadilan kan menyebut 3 orang DPO termasuk pelakunya ada 11. Bukti itu yang akan kami ajukan di persidangan, kata Tony RM. Pada sidang pra-peradilan hari ini, akan hadir 22 orang dari tim mereka. Penetapan tersangka tidak sah kuasa hukum Peggy, Sugianti Iriani, yakin penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam tidak sah. Sugianti yang akrab disapa Yanti itu menyebut, alat bukti dari pihak Polda Jawa Barat sangat lemah. Kita sih sebagai tim kuasa hukum pasti sangat yakin karena penetapan tersangka ini tidak sah. Alat bukti dari pihak Polda itu sangat lemah dan tidak ada alat bukti yang terkait pembunuhan Vina dan Eki itu akan kita buktikan di persidangan, ucap Yanti di Cirebon, Jawa Barat, Minggu, tanggal 23 Juni tahun 2024, dilansir YouTube Kompas TV. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan penyidik Polda Jawa Barat untuk mengusut kasus pembunuhan ini secara transparan. Ia mengingatkan, supaya kasus Vina Cirebon ditangani sesuai aturan hukum. Kemudian, jika perlu penyidikannya memakai pendekatan Scientific Crime Investigation. Menurut Yanti, hal itulah yang nanti akan ditanyakan pihaknya kepada Polda Jabar. Itu nanti yang akan kita pertanyakan kepada pihak Polda. Apakah ada bukti yang terkait dalam pembunuhan yang disebut tadi itu Scientific Crime Investigation-nya ada tidak, seperti itu sidik jari, kemudian tes DNA, dan juga CCTV, terangnya. Yanti juga menyoroti bagaimana barang bukti Scientific Crime Investigation itu tak pernah dimunculkan. Barang bukti yang itu apa CCTV yang memang terjadinya Scientific Crime Investigation itu tidak pernah dimunculkan, tuturnya. Ia juga menegaskan, sidik jari para terpidana tak dihadirkan sebagai bukti dalam kasus ini. Enggak ada, sidik jari para terpidana itu enggak pernah ada, itu kan harusnya kalau pembunuhan kan harusnya ada di TKP untuk membuktikan mereka ada di TKP kan ada sidik jari para terpidana. Justru itu malah kita mau buka sekarang di persidangan, jelas Sugianti. Bunda Peggy kecewa sidang pra-peradilan ditunda, menangis minta tolong Jokowi. Ibunda Peggy Setiawan, Kartini, mengaku kecewa berat dengan Polda Jawa Barat, Jabar, yang mangkir dan sidang pra-peradilan Peggy ditunda hingga tanggal 1 Juli tahun 2024. Padahal, keluarga Peggy sudah bersiap menyambut kebebasan Peggy yang diyakini tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki pada 2016. Jangan ditunda-tunda sidangnya, saya kecewa sekali. Saya berharap sidang mulai digelar, anak saya akan bebas, ucap Kartini sembari menangis, dalam tayangan Kompas TV, Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024. Kartini meyakini, Peggy tidak bersalah dalam kasus ini. Ia pun berharap, Presiden Joko Widodo, Jokowi, turun tangan agar Peggy mendapat keadilan. Tapi ternyata sidangnya ditunda lagi, saya sangat-sangat kecewa, ujarnya. Saya hanya memohon kepada Bapak Presiden bantu Peggy Setiawan karena dia tidak bersalah. Tolong Pak lepaskan Peggy karena Peggy tidak bersalah, lanjutnya. Sembari berurai air mata, Kartini meminta keluarganya tidak dizalimi karena miskin. Selain kepada Jokowi, Kartini juga berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap nasib Peggy. Saya mohon, saya orang miskin. Jangan zalimi kami karena kami miskin, bebaskan anak saya, dia tidak bersalah. Saya hanya minta tolong kepada Pak Jokowi dan Presiden yang baru untuk membebaskan anak saya yakin sekali anak saya tidak bersalah, ucap Kartini. Tak hanya Kartini,
Luciana, adik kandung Peggy, juga berurai air mata saat membahas nasib sang kakak. Luciana berharap sidang pra-peradilan Peggy dapat segera terlaksana. Saya kecewa sekali karena saya sudah menunggu kebebasan kakak saya, ucap Luciana. Ucapan Luciana sempat terhenti karena air matanya terus mengalir. Hingga kini, Luciana masih meyakini Peggy tidak terlibat dalam pembunuhan Vina Cirebon. Ia juga yakin Peggy akan memenangkan pra-peradilan melawan tim hukum Polda Jabar. Semoga sidang ini segera terlaksana agar kakak saya bisa bebas. Kakak saya tidak bersalah, tandasnya. Kekecewaan turut dirasakan kuasa hukum Peggy yang sebelumnya telah bersiap menjalani sidang pra-peradilan. Pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili, menduga Polda Jabar sengaja tak hadir dalam sidang pra-peradilan ini. Kami sangat kecewa dengan kejadian ini, padahal kami berharap Polda Jabar hadir hari ini, ucap Niko dalam tayangan Kompas TV, dikutip Senin. Kami menduga ini ada unsur kesengajaan agar kasus ini bisa P21 sehingga pra-peradilan ini digugurkan. Niko kemudian mengimbau Polda Jabar untuk bertarung secara jantan dalam sidang pra-peradilan ini. Ia pun berharap jaksa untuk bersikap adil. Kami berharap jaksa objektif dalam melihat perkara ini, biarkanlah sampai putusan pra-peradilan ini selesai baru dilanjutkan, ucap Niko. Kita fight secara gentleman, kita nggak usah takut, kalau polisi merasa benar kita sama-sama fight secara hukum, gentleman kita ajukan di pra-peradilan ini, imbuhnya. Meski sidang pra-peradilan ditunda, Niko tetap optimis Peggy Setiawan akan terbebas dari jeratan kasus Vina Cirebon. Ia pun mengutarakan harapannya terhadap Polda Jabar. Asalkan tidak digugurkan, kami sangat optimis Peggy Setiawan bebas, ungkapnya. Sidang pra-peradilan ini adalah sidang maraton, hanya 7 hari. Kami berharap hari Senin depan dari Polda Jabar hadir dalam persidangan ini agar kasus ini terang benderang, jadi masyarakat Indonesia tidak dibikin bingung. Niko meminta dukungan kepada Presiden Joko Widodo, Jokowi, hingga Menko Polhukam untuk terus mengawal kasus ini. Kami minta dukungan doa dari seluruh masyarakat Indonesia, Bapak Joko Widodo, Bapak Presiden terpilih Prabowo Subianto, Bapak Kapolri, Bapak Kompolnas, Kejagung dan Menko Polhukam untuk sama-sama mengawal kasus ini. Agar Peggy Setiawan yang tidak bersalah, tidak berdosa dibebaskan, tandasnya. Sidang pra-peradilan Peggy Perong ditunda gara-gara Polda Jabar tak hadir. Sidang gugatan pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan pada kasus Vina Cirebon ditunda hingga tanggal 1 Juli tahun 2024. Hal itu disebabkan kuasa hukum dari Polda Jabar tak hadir pada sidang yang digelar di ruang VIP Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Sidang tersebut berlangsung pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan menghadiri sidang yang dipimpin oleh Eman Sulaiman sebagai hakim sidang tersebut. Setelah 20 menit berlalu, kuasa hukum dari Polda Jabar tidak kunjung menghadiri sidang tersebut. Akhirnya, hakim memutuskan menunda sidang tersebut. Humas PN Bandung, Dal Yusra, mengatakan, penundaan sidang ini disebabkan pihak termohon, yakni Polda Jabar, tidak menghadiri sidang tersebut. Ia pun tidak mengetahui penyebabnya. Yang jelas, pihak Polda Jabar sudah menerima undangannya. Tidak hadir dari pihak Polda, ditunda tanggal 1 Juli tahun 2024. Alasan mah, dia sudah diterima dengan sah dan patut, tapi tidak tahu alasannya, tidak hadir. Tapi berkas panggilan sudah diterima oleh pihak termohon, kata Dal di Pengadilan Negeri Bandung, Senin. Ia mengatakan, Polda Jabar tidak hadir pada pra-peradilan selanjutnya, maka sidang tersebut akan tetap berlanjut. Enggak jadi masalah, terus saja, sidang berlanjut. Nanti dipanggil lagi. Kemarin kan sudah dipanggil bahwa sidang tanggal 24 Juni tahun 2024, ternyata tidak hadir. Dicek, sah dan patut, tapi alasannya enggak ada alasan. Akhirnya ditunda tanggal 1 Juli tahun 2024, katanya satu di antara kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugiyanti Iriani, sangat kecewa dengan tidak hadirnya pihak Polda Jabar dalam sidang tersebut. Kita sudah mempersiapkan segala macam, baik itu bukti-bukti dan juga mental kita. Harapan kita hari ini pra-peradilan akan berjalan lancar, hakim objektif dan Peggy bisa dibebaskan, katanya. Ditemui sebelum sidang, ia mengatakan sangat optimistis pra-peradilan ini akan berjalan lancar sehingga Peggy terbebas. Pihaknya hanya ingin membuktikan bahwa penetapan tersangka tidak sah terhadap Peggy karena bukti-bukti yang dimiliki oleh Polda Jabar sangatlah lemah. Tidak ada bukti yang menunjuk kepada pembunuhan Vina dan Eki yang diduga kepada Peggy Setiawan. Ya, kan tidak ada CCTV, tidak ada sidik jari, visum pun tidak mengarah kepada Peggy, katanya. Peggy sebelumnya ditangkap Polda Jabar di Kopo, Bandung, Selasa, tanggal 21 Juni tahun 2024. Baca juga, profil Eman Sulaiman,
Hakim tunggal di pra-peradilan kasus pembunuhan Vina di PN Bandung besok dia kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada kasus kematian Vina dan Eki yang terjadi pada 2016. Vina dan Eki merupakan korban pengeroyokan geng motor. Keduanya ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, tanggal 27 Agustus tahun 2016.